Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kali ini di Masjid Al Khairat, Kota Rindau. Saya lagi-lagi ketemu dengan eh, Bung Naim, kemudian Ustadz Setianggo ya. Nah, kemudian ada Bung Ical ini di samping sebelah sini. Kemarin saya sebenarnya sudah cukup lama ini, cuman kan masih bergulir ini bahwa Pendeta Saifuddin Ibrahim itu meminta kepada Kemenak untuk menghapus 300 ayat dalam Al-Quran. Nah, saya ke Bung Naim dulu, bagaimana tanggapannya ini tentang 300 ayat ini akan dihapus sesuai dengan permintaannya Saifuddin Ibrahim. Silakan. Pendeta Saifuddin Ibrahim orang yang tidak punya pendidikan, entah pendidikannya di waktu dia masih menjadi seorang Islam atau sekarang dia sudah menjadi seorang Kristen. Murtad, tidak punya dasar. Orang yang tidak punya pendidikan, kalau saya pernah dengar dia pernah mengajar di pesantren. Ini kan kalau mengajar di pesantren juga bukan berarti harus mengajar pendidikan agama kan. Saya pernah dulu hidup di pesantren, saya dapat pelajaran. Kemudian setelah dia murtad pun dia tidak punya banyak pengetahuan tentang agama yang dia anut. Dan menurut saya terlalu membesar-besarkan kalau kita harus bahas lagi tentang Pendeta Saifuddin. Ya, satu, dia berada di luar negeri sekarang ini, kemudian sudah ditetapkan dia sebagai tersangka sebenarnya. Benar bisa kalau kita berbicara masalah orang berada di luar negeri, kan ada namanya kerjasama Interpol. Indonesia dengan Amerika itu masih ada hubungan. Bisa kepolisian Indonesia dengan Amerika bisa bekerjasama untuk menangkap Pendeta Saifuddin. Tapi terkadang sekarang ini kayak penista-penista agama seperti Pendeta Saifuddin dan ada sebelum ini kan Pendeta Saifuddin kan sudah pernah sekali ditangkap, dimasukin ke penjara, tapi dia ulangi kembali perbuatannya. Tidak ada pikiran. Hal yang seperti ini di negara kita ini seakan-akan penista-penista agama ini dipelihara. Yang kelihatannya kita tidak bisa pungkiri seperti kejadian Ade Armando kemarin itu. Seperti apa saya katakan Jumat kemarin, bahwasanya Aktivitas hukum positifnya ditegakkan, makanya masyarakat mencari hukum negatif, hukum rimba orang cari. Masyarakat mencari diskusi mengenai politik semua ada di keadilannya sendiri. daerah Itu yang terjadi. dan ada yang Sebenarnya Pendeta Saifuddin ini kasusnya ini sudah beberapa bulan sebelumnya. Kenapa tidak ditangkap memang? Jadi menjadi pertanyaan saya, Pak, apakah Saifuddin Ibrahim ini dia ini kebal hukum atau memang ada orang belakangnya atau settingan ini, Pak? Jadi begini, Tiba-tiba dia muncul gitu. ini kita bicara secara global dunia ya. Indonesia ini sebenarnya ini kan programnya Amerika dulu, ada Islamofobia. Tapi sekarang ini sudah ditinggalkan Islamofobia itu oleh Amerika sendiri. Makanya barang pasca meletusnya menara kembar sering disapa itu bukan makin ini. Nah, ini yang punya makin membesar Islam di sana. Indonesia baru mulai Islamofobia ini. Video kontennya Jadi menurut beliau ini 300 ayat yang mau dihapus ini
ditengarai sebagai pemicu atau doktrin kepada muslim untuk menjadi radikal 300 ayat. Makanya beliau meminta harus dihapus. Begitu menurut beliau. Jadi berarti ada 300 ayat itu sebagai pemicu menjadi orang radikal dan termasuk FPI di dalamnya yang radikal maafnya. Nah, itu yang menurut beliau ini. 300 ayat yang mana? Dia tidak paham. Coba lihat setiap komentar yang dia keluarkan. Pendeta Saifuddin ini Betul. kayak bukan orang berpendidikan. Lihat baru-baru dia posting dia berada di Amerika kan sekarang ini mengenai Google, mengenai perempuan-perempuan yang jadi maki-makian yang dia sampaikan. Jadi kelihatan sekali orang yang tidak punya pendidikan. Lain halnya kalau kita berbicara ya pendeta-pendeta sebelumnya ya walau dimasuk Islam kan itu memang orang yang punya pendidikan. Jadi secara pribadi apa tanggapannya Ustaz? Maksudnya yang dia maksud 300 ayat itu dalam Tidak paham ayat mana? Coba kita iya. itu juga ya Ustaz. Kalau bicara kita radikal. Kita kalau radikal terhadap agamanya kita, oh penting. Yang penting kita berbicara untuk orang-orang Islam itu sendiri. Jadi orang Islam itu kan memeluk Islam itu harus kafah, harus benar-benar. Kalau radikal buat kita menjalankan agama kita orang, apa salah? Kayak orang katakan radikal. Apa sih definisi radikal? Kalian? Ya kan radikal itu benar-benar kita kita benar-benar Tajam. sama idealis. Wajar kalau kita idealis. Saya ini orang-orang idealis. Ya kan apa orang katakan salah menurut orang, kalau saya katakan itu benar, menurut saya itu benar, saya akan bertahan. Kalau orang bicara FPI, radikal apa ya si FPI? Ya, karena ketidaksukaan pemerintah. Jangan ada sensor di antara kita ya. Mana? Jadi pendeta Saifuddin membahas masalah 300 ayat, dia tidak paham ayat yang mana. Bukan ayat-ayat cinta barangkali. Kayaknya betul. Baik, saya ke Bung Ican dulu. Ketika dia mengkritiki tentang Al-Quran 300 ayat, harusnya dia tiap bait ayat itu dia sebutkan. Tapi ini hanya ini semacam bom atom yang dia lemparkan ke publik untuk bagaimana menjustis agama Islam itu sendiri. Dia tidak menyampaikan ayat apa gitu. Tidak ada. Apa dia? Siapa dia? Jadi kalau kita membahas sesuatu itu terlalu banyaknya dibahas itu seakan-akan begini. Tapi Terkadang politik itu, ini politik di Indonesia ini ada namanya pengalihan isu. Dikala ada masuk suatu persoalan yang besar, muncul lagi yang seperti begini. Makanya saya katakan tadi bisa diindikasikan bahwasanya yang begini ini peliharaan semuanya. Udah hitam. Para buzzer. Sekdes udah hitam. Mereka itulah nantinya dikala sesuatu akan terjadi atau sudah terjadi, Cerita politik ini mah. mereka akan membuat sesuatu hal yang bikin pengalihan isu. Itu yang kelihatannya terjadi. Baik Bu Naim. Jadi kalau saya ke Bung Ican dulu, ini radikal itu sendiri menurut kekerasan. Jadi kekerasan ini ada yang pemicunya, seperti yang dianggap al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih, bahwa Islam itu tinggi, dia menganggap dirinya tinggi. Nah, ini yang didoktrin kepada orang-orang Islam yang menurut Saifuddin itu pemicu untuk menjadi orang radikal, termasuk inna dina indallahil Islam. Nah, itu semua kan sebagai hal-hal yang memicu orang-orang muslim untuk berbuat radikal. Apalagi ada ayat-ayat tentang jihad itu. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana menurut Anda ini? Apakah pernyataan ini tidak ngawur ya tuh? Dari ya saya pribadi berpikir bahwa Saifuddin Ibrahim ini ngawur, karena bicara persoalan radikal itu bukan hanya sebatas konsep. Jadi bicara persoalan radikal ini betul-betul dia membahas secara detail.
maksud ayat dan 300 ayat di dalam ini dia harus bahas secara detail dan unsur-unsurnya itu seperti apa. Sehingga saya memahami bahwa Saiful Ibrahim muncul di permukaan ini hanya bagian dari strategi luar untuk bagaimana memecah belah Islam yang ada di Indonesia kan. Negara terbesar, salah satu negara Islam terbesar itu Indonesia. Sehingga bagaimana, bayangkan saja dia di luar negeri loh. Koordinasi saja ke RT. Ya sudah ada, bisa saja. Membuat Nanti kita coba kita usahakan karena kita ada sehingga juga ini menjadi pembahasan dunia Pak. kita usahakan. Bukan cuma di Indonesia aja, dia di luar negeri tapi dia bicara persoalan Islam di Indonesia itu di luar negeri. Artinya dia memancing orang luar untuk Nanti kita membahas orang luar Iya. justice orang Islam yang ada di Indonesia. Oh, berarti menurut Bung Ical ini Saifuddin ini Ya sudah. indikasi dia bikin apa surprise, mau cari-cari nama, cari-cari muka kata orang. Sebenarnya bukan cari muka, tapi mereka Mana-mana yang bisa nanti itu saja. beliau ini berada di organisasi Sembilan Naga mungkin. Nanti. Banyak yang bilang Sembilan Naga, jadi mungkin beliau di dalam organisasi itu untuk bagaimana Iya. Lanjutkan Islam Penting saja. dari Karena luar. itu sudah acaranya. begitu. Mungkin Oh, begitu. mungkin Iya kan? Bung Ivan mungkin bagaimana? Bang mana Ivan? Iya nanti kan Oh gitu. Jadi yang sampaikan. baik, itulah tadi tanggapan beberapa elemen masyarakat yang mengenai pernyataan Saifuddin Ibrahim terkait dengan penghapusan 300 ayat dalam Al-Quran. Mereka menganggap bahwa Saifuddin Ibrahim ini mengada-ngada, bicara ngawur karena dia sendiri itu tidak memahami Al-Quran. Karena Al-Quran itu katanya tidak hanya dibaca tetapi harus dipahami. Sementara untuk memahami Al-Quran ini dibutuhkan beberapa kriteria ilmu, diantaranya ilmu nahu, ilmu gawaid, ilmu saraf, ilmu balaga, ilmu mantik, dan masih banyak yang lainnya untuk mengupas ayat Al-Quran sehingga tidak bisa seenaknya menyatakan bahwa